perkenalkan, nama saya Winona Maharanisha, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, program studi akuntansi keuangan publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tata kelola dari mata kuliah audit internal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, governance dan komponennya yang terdiri dari pengertian dari governance. Yang kedua, pemangku kepentingan yang terdiri dari jenis-jenis pemangku kepentingan. Yang ketiga, manajemen senior atau direksi yang terdiri dari pengertian, kemudian tanggung jawab tata kelolanya. Yang keempat, pemilik resiko yang terdiri dari pengertian dan tanggung jawab tata kelolanya. Governance dan komponennya. Menurut OCDC Principle of Corporate Governance, tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dewan komisaris, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kinerja. Kemudian menurut Institute of Internal Auditors, tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Payung berwarna biru pada gambar di atas melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan Board of Directors. Board of Directors dalam sistem satu dewan atau one-tier board system mempunyai fungsi pengawasan, serupa dengan Dewan Komisaris atau yang disingkat sebagai DECOM. Di bawah payung kewenangan DECOM terlihat Strategic Direction dan Governance Oversight. DECOM menetapkan arahan strategis yang harus diikuti organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan Dewan Komisaris yang pertama atau Strategic Direction. Para komisaris atau anggota DECOM yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang usaha diharapkan meletakkan dasar-dasar ke arah suksesnya perusahaan. Wilayah kedua DECOM adalah pengelolaan pengawasan atau governance oversight. Dalam tata kelola perseroan terbatas, hal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui audit internal atau SPI dan komite-komite audit seperti komite audit. Kesimpulan dari payung pada gambar sebelumnya. Yang pertama, tata kelola atau governance dimulai dengan Dewan Komisaris atau Board of Directors dan komite-komitenya. Dewan Komisaris atau Board of Directors memayungi seluruh kegiatan perusahaan. Inilah fungsi governance oversight atau tata kelola pengawasan menyeluruh. Yang kedua, Dewan Komisaris atau Board of Directors wajib mengetahui dan memahami para pemangku kepentingan dan memusatkan perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan para pemangku kepentingan ini. Yang ketiga, dalam kegiatan sehari-hari, tata kelola dilaksanakan oleh manajemen, baik manajemen senior maupun para manajemen lini. Sekalipun dalam peranan yang berbeda, assurance internal maupun assurance eksternal memberikan keyakinan pada manajemen dan direksi serta dewan komisaris tentang efektifnya kegiatan tata kelola. Assurance internal dan eksternal antara lain diberikan oleh, tetapi tidak terbatas pada auditor internal dan auditor eksternal. Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan orang, kelompok, atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Beberapa contoh dari pemangku kepentingan inti yaitu direktur, karyawan, pemerintah, pemilik atau pemegang saham, pemasok barang dan jasa, serikat buruh dan komunitas dari mana bisnis mendapatkan sumber dayanya. Jenis pemangku kepentingan. Yang pertama, karyawan. Mereka bekerja pada perusahaan dan karenanya mereka terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Yang kedua, para pelanggan. Para pelanggan juga mempunyai kepentingan atas suksesnya perusahaan, dari mana mereka membeli barang dan jasa. Yang ketiga, para pemasok. Mereka berkepentingan atas suksesnya perusahaan ini, karena imbalan yang mereka terima sangat tergantung pada hal tersebut. Yang terakhir, regulator. Mereka adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Manajemen senior atau direksi. Tanggung jawab tata kelola manajemen senior.
Yang pertama, memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arahan tata kelola yang diberikan Dewan Komisaris. Yang ketiga, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain untuk memperbolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang terakhir, memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik resiko untuk mendukung syarat-syarat pelaporan kepada Dewan Komisaris. Manajemen senior dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara yang pertama, mengangkat suatu komite, yang kedua, menegaskan syarat-syarat pelaporan. Para pemilik risiko harus mengetahui sifat, format, dan kapan dari komunikasi tentang efektifnya kegiatan enterprise risk management. Yang ketiga, melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation atau apa-apa yang diharapkan dari pengelolaan ini secara berkala, lazimnya setahun sekali. Pemilik risiko. Pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risiko atau risk response jika risiko itu terjadi. Yang pertama, menilai apakah kegiatan-kegiatan IRM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan enterprise risk management. Ini meliputi penilaian atas prosedur yang dijalankan, kompetensi dan pengalaman orang yang menangani prosedur itu, teknologi yang tersedia. Yang ketiga, menentukan apakah enterprise risk management yang sekarang berjalan sesuai dengan IRM yang dirancang. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari. Yang terakhir, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan Dewan Komisaris sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Kegiatan assurance. Kegiatan assurance dapat dilakukan secara internal oleh auditor internal dan komite audit, dan eksternal misalnya oleh kantor akuntan publik dan auditor eksternal. Kelompok internal yang paling lazim memberikan jasa assurance adalah para auditor internal di dalam kelompok SPI atau Satuan Pengawas Internal. Kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan untuk yang pertama, membuat keputusan strategis dan operasional, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut oleh perusahaan, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada unit-unit terkait dalam organisasi, yang terakhir mengkoordinasikan kegiatan di antara dan mengkomunikasikan informasi kepada Dewan Komisaris, auditor eksternal dan internal, serta memberikan jasa assurance lainnya dan manajemen. Tanggung jawab tata kelola dari fungsi audit internal meliputi salah satu atau semua butir berikut. Yang pertama, menilai apakah berbagai kegiatan enterprise risk management dirancang dengan tepat untuk mengelola risiko. Yang kedua, melakukan uji petik, testing atau sampling, dan evaluasi apakah berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, mengevaluasi kecermatan dari rancangan enterprise risk management dan efektifnya pelaksanaan enterprise risk management secara keseluruhan. Yang keempat, menentukan apakah asersi yang dibuat pemilik risiko kepada direksi tentang efektifnya enterprise risk management telah benar dan mencerminkan keadaan enterprise risk management pada waktu itu. Yang terakhir, mengevaluasi apakah informasi tentang risk tolerance yang telah ditentukan sudah dikomunikasikan oleh Dewan Komisaris. 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama, transparansi. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat menentukan karena transparansi memastikan bahwa semua tindakan perusahaan dapat dicek setiap saat oleh pengamat luar. Transparansi membuat proses-proses dan transaksi-transaksi perusahaan dapat diperiksa. Sehingga ketika ada pertanyaan tentang suatu langkah tertentu dalam rangkaian prosesnya, perusahaan dapat memberikan jawaban yang jelas. Yang kedua, accountability. Untuk membangun integritasnya sebagai perusahaan, transparansi saja tidak cukup. Juga harus ada accountability.
yang juga bermakna mempertanggungjawabkan. Pemegang saham sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa yang harus menerima kesalahan ketika suatu kesalahan terjadi dalam salah satu dari banyak proses dalam perusahaan. Mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab untuk hal-hal tersebut akan meningkatkan keyakinan pemegang saham, yang selanjutnya meningkatkan keinginan mereka untuk menanam modal. Selanjutnya yang ketiga, security. Perusahaan-perusahaan yang mengalami serangan keamanan di mana informasi pribadi klien-klien mereka terpapar dengan cepat akan kehilangan kredibilitas mereka. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, perlu ada extensive damage control. Lihat misal dalam kasus Neiman Marcus dan Target yang mengalami kebocoran data. Jika sekalipun ada accountability dan transparency, perusahaan yang perangkat keamanan datanya tidak cukup akan kesulitan menarik para pemegang saham untuk menanamkan modalnya. 8 unsur tata kelola yang baik. Yang pertama, hukum adalah panglima. Tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil, dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak untuk perlindungan para pemangku kepentingan. Yang kedua, keterbukaan. Transparansi berarti yang pertama, informasi harus disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami. Yang kedua, harus tersedia dengan cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung oleh mereka yang terkena kebijakan dan praktik tata kelola dan segala akibatnya. Yang ketiga, setiap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya adalah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Yang ketiga, tanggapan. Tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses-proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dalam waktu yang layak. Yang keempat yaitu orientasi pada konsensus. Tata kelola yang baik memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan, agar tercapai kesepakatan mengenai apa yang terbaik untuk seluruh kelompok pemangku kepentingan. Yang kelima, kesetaraan dan keikutsertaan. Organisasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan mempertahankan, meningkatkan, atau secara umum memperbaiki keberadaan mereka akan menyampaikan pesan yang tidak terbantahkan mengenai alasan eksistensinya dan nilai-nilai yang diberikannya kepada masyarakat. Yang keenam, efektif dan efisien. Tata kelola yang baik berarti bahwa proses-proses yang dilaksanakan organisasi untuk menghasilkan hasil terbaik bagi para pemangku kepentingan lainnya dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya manusia, teknologi, keuangan, sumber daya alam, dan sumber daya lingkungan yang ada padanya. 8 unsur tata kelola yang baik. Yang ketujuh yaitu partisipasi. Partisipasi atau keikutsertaan secara langsung atau mewakili wakil-wakil yang sah merupakan landasan utama tata kelola yang baik. Partisipasi harus diberitahukan secara luas dan diatur termasuk kebebasan berpendapat dan kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap kepentingan organisasi. Yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar dari tata kelola yang baik. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa harus didokumentasikan dalam pernyataan mengenai kebijakan organisasi. Secara umum, suatu organisasi bertanggung jawab terhadap mereka yang terkena dampak keputusan atau tindakannya, dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.